Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan daripada teori tentang desain pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pendekatan, strategi, model, dan metode, maka lanjutannya adalah bagaimana mendesain atau merancang pembelajaran dari sudut pandang media pembelajaran dan alat peraga. Nah, langsung saja mengenai media pembelajaran, materinya sudah saya share di lamannya Sunan. Nanti bisa Anda download sekaligus untuk meng-cross-check hasil penjelasan yang saya berikan. Media pembelajaran sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, medium artinya adalah perantara, di mana merupakan perantara sumber pesan atau sumber informasi yang dihantarkan oleh sumber informasi kepada penerima informasi atau penerima pesan, di mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan biasanya berinteraksi secara dua arah atau melakukan proses komunikasi antara pemberi informasi atau sumber informasi atau komunikator dengan penerima informasi atau komunikan atau receiver, yaitu siswa. Jadi yang namanya media itu bisa dikatakan sebagai perantara untuk bisa menginteraksikan secara dua arah antara, kalau dalam pendidikan maka antara guru dengan siswa. Jadi bukan hanya bisa digunakan secara pribadi atau individu oleh guru saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh siswa. Jadi guru bisa melakukan kegiatan simulasi dan guru bisa memberikan instruksi sehingga siswa dari hasil stimulasi itu memberikan respon yang akhirnya menjadikan pekerjaan atau instruksi kerja guru itu dilakukan dengan komunikasi di antara siswa lain atau di antara guru dengan siswa atau di antara siswa dengan lingkungan. Maka media pembelajaran ini penting untuk bisa menjadi jembatan antara guru dan siswa dalam proses berinteraksi dalam proses belajar dan mengajar. Oke, selanjutnya dalam proses belajar mengajar itu akan lebih berhasil apabila kita membuat sebuah iklim pembelajaran di mana anak itu proaktif di dalam proses pembelajaran. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan student center approach, di mana siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran, maka siswa wajib diberikan fasilitas pendukung di dalam proses dia mencari, menggali, mencoba, mengamati, ya kan, menanyakan dan menyimpulkan apa yang dia dapatkan. Maka salah satu faktor pendukung dari anak untuk bisa menemukan sumber pengetahuannya adalah melalui media perantara, medium yang saya sebutkan itu, yaitu melalui media-media pembelajaran yang harus memfasilitasi anak, biasanya disiapkan atau biasanya diinstruksikan oleh guru untuk dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Menurut hasil riset bahwa penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association menghasilkan temuan bahwa media yang digunakan sebagai perantara informasi melalui indera, berarti melalui 5 panca indera yang dimiliki oleh anak. Nah, ini ada temuan bahwa komposisi medianya hasilnya akan berbeda-beda. Ditunjukkan bahwa 75% keberhasilan pembelajaran itu difasilitasi adanya media
visual atau media yang mengaktifkan indera penglihatan mereka. Sedangkan 13% mereka disebut berhasil karena menggunakan media dengan mengaktifkan indera pendengaran atau media auditory ya. Sedangkan 6% itu melalui indera sentuhan dan perabaan, atau mereka hanya melihat sekilas ya, meraba atau menyentuh. Nah, itu 6% melalui indera penciuman dan lidah. Mungkin ini salah satu jenis yang percobaan ya, hanya 6%. Nah, sehingga rata-rata kebutuhan dari media pembelajaran anak sesuai dengan hasil riset 75% adalah melalui visual auditory. Nah, visual auditory. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengembangkan visual auditory? Kita lihat nanti di jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian selain hasil dari penelitian tersebut, maka kita bisa mempertimbangkan pengetahuan apa yang lebih lama diingat oleh seseorang. Nah, karakteristik siswa itu berbeda-beda. Ada yang sekali dengar kemudian bisa menyimpan dalam memorinya, tapi harus ada yang berulang-ulang, harus ada yang melihat, harus ada yang menyampaikan. Nah, dengan karakteristik yang berbeda-beda itu, maka kita harus menyesuaikan bagaimana mereka mengadaptasi pengetahuan melalui indera yang mungkin akan berbeda-beda karakteristiknya. Nah, salah satu penelitian juga menemukan bahwa ada 3 macam cara penyampaian informasi yang maksimal, antara lain auditorial, visual, dan audiovisual. Kemudian dari masing-masing informasi yang diterima dari 3 media tersebut, nah ketika dites ternyata ada perbedaan daya tes. Nah, rata-rata dari hasil informasi yang diperoleh, mereka hanya mampu menyimpan ingatan dari informasi yang diberikan itu hanya 3 jam selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu kemungkinan besar apa yang mereka peroleh hanya dari indera auditorial, visual, dan audiovisual itu mungkin akan hilang, sehingga perlu dibuka kembali memorinya setelah 3 hari, atau perlu diingatkan atau perlu dibaca dan dipelajari lagi setelah 3 hari. Nah, kira-kira kalau seperti itu, maka sebenarnya bagaimana sih media yang paling bisa bertahan lama dan bisa mengakar atau memberikan konsep yang jelas terhadap siswa kita? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu jangan perhatikan adalah mengenai fungsi media. Kehadiran media ini sendiri adalah menjadi perantara interaksi 2 arah, sehingga apa yang Anda sampaikan di media pembelajaran itu sebaiknya membantu siswa Anda untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Apalagi di pembelajaran IPS banyak sekali materi-materi yang sifatnya mengandung konsep-konsep yang abstrak. Nah, oleh karena itu kehadiran seperti misalkan tokoh-tokoh proklamasi, kita tidak bisa kembali menghadirkan atau mengkonkretkan mereka di dalam lingkungan, tetapi kita dapat mengkonkretkan konsep tokoh-tokoh pahlawan itu melalui media. Nah, kita datangkan ke dalam kelas dan berubah media pembelajaran. Ketika belajar geografis, tidak seluruhnya bisa kita hadirkan di dalam kelas. Nah, maka oleh karena sebab itu, kita bisa menghadirkan konsep-konsep geografis itu melalui media perantara. Nah, budaya Indonesia pun juga banyak sekali. Nah, karena banyak sekali itu, maka kita bisa mewakilkan masing-masing budaya dari tiap-tiap provinsi itu melalui media perantara atau media pembelajaran.
Selain itu, fungsi media juga mampu menghadirkan objek-objek yang sukar untuk dihadirkan ke dalam lingkungan belajar menjadi mudah untuk dihadirkan di lingkungan belajar. Ketika belajar mengenai globalisasi, kita tidak perlu menghadirkan objek yang berbahaya karena mungkin kita bisa menampilkan pengaruh globalisasi adalah kenakalan remaja. Kita tidak usah mengkonkretkan atau menghadirkan kenakalan remaja, tetapi kita bisa menghadirkan lingkungan belajar dengan perantara media pembelajaran. Kemudian selanjutnya menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, objek yang terlalu besar, candi misalkan. Nah, objek yang terlalu besar kita visualisasikan atau kita audiovisualkan atau kita hadirkan melalui objek-objek yang bisa mewakilkan kehadiran candi itu sendiri misalnya. Kemudian memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau gerakan yang terlalu lambat. Nah, dengan media pembelajaran ini bisa dilakukan simulasi yang berulang-ulang dengan perbedaan waktu yang bisa mereka gunakan untuk mencoba kembali, menghasilkan data kembali, menghasilkan informasi kembali sehingga bisa mereplay gerakan-gerakan yang belum dia pahami untuk diputar kembali sehingga mereka bisa memahami secara detail step by step dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Kemudian memungkinkan anak berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Nah, perantara ini bisa dilakukan juga melalui alam atau media lingkungan sehingga anak itu sekali lagi juga mampu mendapat pengalaman langsung dan mengalami secara langsung karena sebagian besar anak itu akan terkesan apabila dia sendiri yang mengalami. Nah, dan itu kemungkinan besar ingatannya lebih dari 3 hari seperti tadi yang ditemukan dalam sebuah riset. Kemudian memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing anak. Nah, mungkin kalau abstrak atau konsep itu bersifat abstrak, maka imajinasi anak pasti akan berbeda-beda. Tetapi kalau kita hadirkan perwakilan dari atau penghubung dari konsep sumber belajar tersebut, maka kita akan menghasilkan satu pengamatan yang sama sehingga persepsi belajar mereka itu akan menjadi terarahkan. Nah, makanya imajinasi anak itu bisa kita arahkan, tetapi memang kita memberikan ruang kreativitas untuk mereka selalu mengembangkan daya imajinasinya. Nah, kemudian membangkitkan motivasi belajar. Ketika dia dihadirkan perantara yang menyenangkan, maka hatinya senang sehingga menimbulkan keinginan untuk mau mencari dan menghasilkan sumber-sumber ilmu pengetahuan sehingga anak ini ingin belajar terus-terus, ingin tahu, ingin mencari, dan ingin menemukan hal-hal yang baru. Kalau hatinya bahagia, maka buatlah media yang membahagiakan. Kemudian menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Nah, kalau bisa media ini bisa sumber informasinya ya bisa dimanfaatkan tidak hanya dalam satu kali pertemuan, mungkin di pertemuan berikutnya atau 1 tahun mendatang media ini itu masih memberikan data dan informasi yang konsisten sehingga dapat diulang dan dapat disampaikan kepada ke depan, materi-materi yang di depannya atau mungkin materi-materi yang sebelumnya bisa dikaitkan sehingga relevansinya ini panjang. Nah, seperti itu. Kemudian menyajikan pesan atau informasi secara serempak bagi seluruh anak. Informasi yang serempak artinya tadi ketika disimulasikan mereka mengamati, mereka mendapatkan informasi, hal yang menjadikan perbedaan persepsi itu bisa disampaikan dengan pengamatan sehingga informasi yang mereka
peroleh dari hasil pengamatan itu secara empiris bisa dibuktikan atau bisa dilihat, bisa dibuktikan kebenarannya, bisa dibandingkan dengan hasil pengamatan, bisa didiskusikan. Nah, informasinya akan memberikan data yang valid berdasarkan hasil kesamaan persepsi mereka. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa belajar IPS itu banyak sekali konsep-konsep alam, konsep sejarah masa lampau, konsep ekonomi yang ruang dan waktunya sangat dinamis. Maka kita bisa menghadirkan melalui media perantara. Kemudian mengontrol arah dan kecepatan belajar anak. Mengontrol arah kecepatan. Nah, kalau misalkan ada yang sekali tanggap, ada yang beberapa kali harus diulang, maka media perantara ini memberikan jembatan bagi mereka yang mungkin harus beberapa kali diulang, harus beberapa kali mencoba media tersebut, sehingga pada akhirnya mereka bisa menemukan informasi. Nah, cepat lambat ini bisa juga dipengaruhi oleh ketertarikan mereka terhadap media, kesenangan, kemampuan mencoba, keingintahuan, dan sebagainya. Maka beberapa fungsi media ini perlu kita perhatikan untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan di dalam proses perancangan media pembelajaran, yaitu sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, situasi pembelajaran yang lebih efektif itu ya memang bukan hanya yang saya sampaikan teacher center approach atau teacher center learning, pembelajaran yang sumbernya atau medianya hanya dari gurunya, tetapi harus menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, salah satu cara menyenangkannya adalah melalui inovasi-inovasi media pembelajaran. Nah, selain itu kita juga perlu memperhatikan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Kalau ceramah saja, diskusi saja, presentasi saja, bagaimana monoton pembelajaran itu sehingga membuat mereka secara integral menjadi bosan. Tetapi ketika kita memadukan berbagai, diterangkan, disampaikan dengan simulasi media pembelajaran, didiskusikan, ada pengerjaan, ada penanggapan terhadap pengerjaan, dan ada penghargaan. Nah, bagian integral ini ketika kita bisa merangkai menjadi sebuah rangkaian pelaksanaan pembelajaran yang baik, maka akan menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian selain itu, penggunaan media juga harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran. Tujuan dan isi pembelajaran sudah jenengan punyai di dalam kurikulum atau Permen 37 tahun 2018, di mana di situ media yang dibuat itu juga harus mendukung konsep atau konten materi yang ada di kurikulum, sehingga anak-anak ini outputnya atau kompetensi dasarnya itu bisa dicapai. Kemudian kita juga bisa menggunakan media untuk mempercepat proses pembelajaran. Kalau tadinya abstrak menjadi konkret, otomatis proses dia untuk mengetahui informasi itu lebih cepat, diserapnya pun lebih cepat karena lebih menyenangkan. Itu tadi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, ketika kita membuat media, berarti kita mampu membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka kualitas pada proses pembelajaran ini memang betul-betul diperuntukkan untuk kemajuan siswa atau untuk menjawab kebutuhan siswa, sehingga apa yang dibutuhkan oleh siswa itu terjawab oleh guru, dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, dan outputnya adalah mereka mampu
melaksanakan proses pembelajaran dengan kapasitas kemampuan mereka. Jadi bukan hanya nilai menurut saya kualitas pembelajaran, tetapi bagaimana mereka berproses dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selain itu meletakkan dasar yang konkret untuk berpikir. Tadi sudah saya sampaikan, abstraksi yang ada di dalam konsep itu bisa dikonkretkan kalau kita menghadirkan produk yang bisa diamati, bisa dilihat dengan memperhatikan beberapa fungsi dari media yang sudah disebutkan tadi di awal. Selain itu, maka Anda juga perlu memperhatikan beberapa jenis media pembelajaran yang bisa dikembangkan. Jadi secara umum itu ada beberapa jenis media pembelajaran. Ada benda asli atau lingkungan ya biasanya, atau benda yang ada di sekitar mereka. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran. Kalau memang materinya mendukung, tujuan pembelajarannya mendukung mereka belajar di lingkungan, karakteristik dari materinya mendukung, maka kita bisa menggunakan benda asli. Bisa berupa benda langsung. Nah, benda langsung artinya apa yang kita peroleh di lingkungan itu sendiri, kita bisa membawanya atau mungkin menghadirkannya ya ke kelas, ke dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media benda langsung. Kemudian dua dimensi artinya bentuknya seperti visual ya, gambar, slide, kemudian mungkin PowerPoint ya, seperti itu yang menghasilkan benda-benda dua dimensi ya, gambar-gambar dua dimensi, maka disebut sebagai media dua dimensi. Atau media tiga dimensi, artinya tiga dimensi itu lebih cenderung ke benda tiruan ya, kita membuat robot, kita membuat boneka tangan, kita membuat wayang, kita membuat tiruan dari permukaan bumi. Nah, maka itu disebut sebagai media tiga dimensi. Kemudian ada media yang diproyeksikan atau media yang memang dibuat untuk project, nah, diproyeksikan. Kemudian ada media visual, nah, hampir sama dengan media dua dimensi, tapi bisa divisualisasikan melalui teknologi sederhana ataupun teknologi yang sudah canggih. Kemudian ada media audio, misalkan mereka mendengarkan lagu, mendengarkan musik, mendengarkan rekaman, nah itu audio atau audiovisual. Nah, bisa berbagai bentuk yang saat ini sudah berkembang sangat banyak. Kemudian media cetak. Nah, media cetak bisa jadi poster, komik, nah buku modul, atau mungkin ini sudah tidak hanya cetak ya, tapi sudah berbentuk teknologi. Nah, itu jenis-jenis media, mungkin masih banyak lagi dan mungkin masih bisa jenengan tambahkan. Media lingkungan ya kan, kemudian media perantara orang misalkan bisa. Nah, silahkan nanti dicari lagi jenis-jenis media pembelajaran yang mendukung dalam proses menjadi media atau perantara informasi. Selanjutnya tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran itu tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan, tetapi ini saya tambahkan beberapa kriteria. Satu, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif tadi, KD kita, kompetensi dasar kita apa, sehingga itu bisa tercapai. Kemudian mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Sekali lagi, student center approach ini membantu anak untuk selalu mencoba menanyakan, menggali informasi, mengamati, dan sebagainya secara langsung. Jadi
kemampuan berpikir kritis karena kita menjalankan pembelajaran dengan pendekatan yang student center, media pembelajaran yang interaktif, maka anak akan terasah kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, tadi anak yang suka musik dengan anak yang suka membaca, indranya pasti berbeda, sehingga kemampuan kita melayani kebutuhan yang berbeda itu harus disampaikan. Kemudian adanya kebermaknaan terhadap proses pembelajaran. Nah, menggunakan media tadi adalah mengkonkretkan yang abstrak, sehingga makna dari proses pembelajaran itu akan tercapai. Kemudian media itu hendaklah mudah diperoleh, kalau bisa murah harganya dan setidaknya sesuai dengan kemampuan sekolah untuk mengadakan. Nah, tapi untuk kali ini karena di masa pandemi yang membedakan Anda dengan kakak-kakak tingkat dan kakak kelas Anda sesuai dengan permintaan, medianya adalah media yang berbentuk pembelajaran elektronik ya, karena menjawab kebutuhan pembelajaran daring selama mereka belajar dari rumah. Nah, itu kriteria pemilihan media dan jenis-jenis media dan fungsi dari media pembelajaran. Nanti akan saya teruskan mengenai bagaimana mendesain pembelajaran elektronik di masa pandemi. Saya lanjut di video berikutnya. Kalau ada diskusi, ada komentar, dan ada penanggapan, silahkan di upload atau ditambahkan di kolom sunan, atau mungkin bisa dilakukan diskusi melalui forum grup WA yang sudah kita buat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.